Selamat sore Pak Kris dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Lorencia Agnes KG dengan NIM 21I20022, Prodi Nutrisi dan Teknologi Kuliner. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan video reaction menjawab pertanyaan dari video presentasi dosen 1 dan 2. Pertanyaan video presentasi dosen 1 yaitu, cinta itu nyata atau tidak? Apa indikator nyata dan tidaknya cinta? Berikan pendapatmu disertai tokoh filsuf yang mendukung argumenmu. Menurut saya, cinta itu nyata karena setiap manusia pasti pernah mengalami perasaan akan cinta di kehidupannya. Sama seperti yang dikatakan oleh tokoh filsuf bernama Thomas Hobbes, bahwa cinta adalah sebuah reaksi kimia di kehidupan. Cinta itu anugerah, cinta sebagai kemurnian hati, dan cinta itu membuat manusia merasa senang seperti saat mereka sedang makan coklat. Maka dapat disimpulkan bahwa cinta itu selalu kita alami dan kita rasakan di kehidupan sehari-hari, meskipun kadang kita tidak menyadarinya. Lalu, seperti yang dikatakan oleh Max Muller, seorang filsuf Jerman abad 19 yang tinggal di Inggris, sekuntum bunga tak akan merekah indah tanpa sinar matahari, sebagaimana manusia tak akan mampu hidup tanpa cinta. Maka tanpa kehadiran cinta, manusia tidak dapat melanjutkan kehidupan, karena tanpa cinta manusia akan merasa hampa. Indikator nyata dari adanya cinta adalah adanya perasaan cinta kasih yang tulus yang hadir di dalam kehidupan seseorang. Sedangkan indikator tidak adanya cinta adalah ketika seseorang dipenuhi aura kemarahan, kebencian, iri hati, dan egois. Pertanyaan video presentasi dosen 2 yang pertama adalah, bagaimana manusia berproses untuk mencintai? Manusia mampu mencintai. Proses manusia untuk mencintai merupakan sebuah proses biologis yang akan dirasakan setiap manusia. Prosesnya dimulai dari seleksi alam yang berakar dari motif makhluk hidup untuk hidup, lalu berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya. Menurut saya, cinta juga dapat muncul karena adanya suatu pengalaman yang membuat otak kita memicu perasaan yang membuat kebahagiaan yang mendalam. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan mencintai? Menurut saya, mencintai adalah sebuah kebahagiaan dan suatu keputusan. Dengan mencintai dapat menjadi resep yang mujarab seseorang untuk memperoleh kebahagiaan. Jika mencintai adalah sebuah keputusan, maka seseorang akan mendahului untuk menunjukkan rasa cinta kepada orang lain. Sama seperti Tuhan mencintai kita umat manusia dengan menginginkan kita untuk hidup di bumi ini dan mau menebus dosa manusia. Seperti yang dikatakan dalam Roma bab 5 ayat 1-2, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dapat disimpulkan bahwa manusia hidup karena kasih, maka manusia juga akan merasakan kasih dan hendaknya manusia mau menemparkan kasih kepada sesama. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, apa faktor-faktor mendukung manusia untuk mampu mencintai dengan tulus? Menurut saya, faktor-faktor yang mendukung manusia untuk mampu mencintai dengan tulus adalah karena perasaan kasih sayang dirasakan antar kedua belah pihak. Selain itu adanya chemistry, keterikatan, dan keterkaitan antar satu dengan yang lainnya semakin membuat perasaan akan mencintai dengan tulus itu semakin terasa. Lalu pertanyaan keempat, apa halangan-halangan yang membuat manusia tidak mampu mencintai dengan tulus? Menurut saya, halangan-halangan yang membuat manusia tidak mampu mencintai dengan tulus karena adanya perasaan takut, trauma akan masa lalu, yang secara psikologis seseorang tersebut tidak mau merasakan kesakitan hati untuk kesekian kalinya. Selain itu adanya rasa kebencian, dendam, dan dengki juga mampu membuat manusia tidak mau mencintai dengan tulus. Namun yang tertulis dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Maka hendaknya manusia mau memulai kembali untuk merasakan kasih, karena kasih itu nyata dalam kehidupan kita dan kasih yang akan kembali menguatkan diri kita. Sekian video reaction dari saya. Terima kasih.